Drainase jalan adalah sistem atau bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan dan mengendalikan air permukaan dari badan jalan dan daerah sekitarnya, agar jalan tidak tergenang, tidak rusak, dan aman dilalui. Fungsi drainase jalan yaitu mengalirkan air hujan dari permukaan jalan ke saluran pegunungan, mencegah genangan yang dapat merusak pergerakan jalan, menjaga stabilitas tanah dasar dan struktur jalan, serta menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Ruang lingkup dan alur kerja drainase terdapat 3, yaitu pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan dan pengawasan, dan yang ketiga yaitu pemeliharaan. Pada tahap perencanaan, alur kerjanya antara lain seperti pengukuran, perhitungan hidrologi, rencana gambar desain, verifikasi desain, dan tahap terakhirnya adalah gambar desain yang sudah disahkan. Lingkup pelaksanaan dan pengawasan antara lain penetapan titik sesuai dengan yang tertera di dalam desain, pengukuran lapangan, kemudian sebelum pemasangan di lapangan diperlukan pengujian material yang akan digunakan, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan atau pembuatan drainase, dan terakhir adalah pembayaran pekerjaan sesuai dengan syarat mata pembayaran yang tertuang di dalam spesifikasi Bina Marga tahun 2018 revisi 2. Kemudian terdapat lingkup pemeliharaan yang mencakup pengukuran, kondisi drainase, perbaikan drainase, dan pembayaran pekerjaan. Selanjutnya, dokumen acuan dan standar yang dipakai untuk pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan drainase. Yang pertama yaitu Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2018 Revisi 2, meliputi Divisi 2 tentang drainase, Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik yang mencakup Seksi 3.1 tentang galian, Seksi 3.2 tentang timbunan, kemudian ada Divisi 7 Struktur yang mencakup Seksi 7.1 tentang beton dan beton kinerja tinggi, Seksi 7.3 tentang baja tulangan, Seksi 7.8 tentang adukan mortar semen, dan Seksi 7.9 tentang pasangan batu. Kemudian terakhir yaitu Divisi 10 terutama Seksi 10.1 tentang pemeliharaan jalan. Yang kedua, Surat Edaran Bina Marga nomor 23 tahun 2021 tentang pedoman desain drainase jalan. Yang ketiga, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2019 tentang tata cara penjamin mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang keempat, Permen Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2021 tentang SMKK. Yang kelima, Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15 Tahun 2021 tentang gambar standar pekerjaan jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga. Dan terakhir yang menjadi acuan pengawas di lapangan adalah gambar desain serta gambar kerja. Kriteria dan ketentuan mutu pekerjaan drainase. Selokan dan saluran air. Kriteria bahan untuk mutu timbunan dan pasang batu mortar harus mengacu pada spek Bina Marga tahun 2018 revisi 2. Ketentuan toleransi dimensi. Elevasi galian dasar selokan yang telah selesai dikerjakan tidak boleh lebih dari 3 cm. Renungan horizontal dan profil belakang bentang tidak boleh bergeser lebih dari 5 cm. Saluran pasangan batu dan mortar. Kriteria bahan dan penjaminan mutu. Batu harus terdiri dari batu alam atau batu dari sumber bahan yang terbelah. Mutu, keras, awet, padat, dan tahan terhadap udara dan air. Semua batu yang digunakan untuk pasangan batu dalam mortar harus tekanan yang seimbang. Adukan mortar semen untuk pasangan harus mempunyai kotokan paling sedikit 50 kg per cm persegi atau 4,5 ml pada umur 28 hari dengan bilang uji mortar 50 mili x 50 mili x 50. Untuk ketentuan toleransi dimensi sesuai dengan acuan sebagai berikut. Selanjutnya, gorong-gorong dan selokan beton. Kriteria bahan dan campuran mutu yang harus dipakai yaitu beton, batu tulangan, gorong-gorong, pasangan batu, pekerjaan pasangan batu dengan mortar hingga adukan. Selanjutnya, drainase poros. Terdapat beberapa kriteria bahan dan campuran mutu dari drainase poros. Yang pertama yaitu bahan poros atau penyaring dengan acuan sebagai berikut. Yang kedua, yang ketiga, yaitu pipa berlubang banyak dan pipa sulingan serta adukan mortar dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya, ketentuan toleransi dari drainase poros. Profil akhir untuk timbunan berbutir untuk drainase poros tidak boleh berbeda lebih dari 2 cm. Elevasi dan kelantaian akhir untuk bahan landasan pipa dan saluran tidak berbeda lebih dari 1 cm. Toleransi untuk bentuk diameter, panjang, dan tebal dinding dari pipa berlubang banyak harus seperti yang disarankan dalam ASTUB, serta celah maksimum antara lidah dan alur sambungan pipa berlubang banyak pada waktu dipasang harus 6 mm. Kemiringan lereng drainase yang dibuat dengan menggunakan pipa berlubang banyak minimum 1:1000. Permukaan fondasi untuk penambahan kembali bahan poros yang digunakan sebagai sistem drainase harus rata dan teratur dengan lereng merata untuk mencegah terjadinya genangan. Lereng untuk permukaan tersebut minimum harus 1:2. Penjelasan dan checklist pengawasan harian. Pengawasan harian terdiri dari pengawasan mutu,
pengawasan rencana kerja, pengelolaan dan pemantauan lingkungan LKPPL, dan pengawasan rencana manajemen lalu lintas pekerjaan RMLLP. Pengawasan mutu. Pengawasan mutu dilakukan untuk menjamin hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan standar yang disepakati. Aspek yang diawasi, metode kerja, tenaga kerja, peralatan, material, aspek keselamatan, dan hasil pekerjaan melalui pemeriksaan visual dan uji mutu di lapangan. Berikut adalah contoh checklist pemeriksaan. Pertama, pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air. Hal-hal yang perlu dimasukkan ke dalam checklist yaitu detail proyek, struktur checklist, dan tanda tangan. Checklist ini adalah alat kontrol kualitas yang sistematis untuk memastikan pekerjaan galian drainase dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, standar toleransi yang ditetapkan, dan best practice dalam konstruksi jalan nasional. Contoh lainnya, pada pekerjaan pasangan batu dengan mortar. Tujuannya, seluruh pekerjaan pasang batu dengan mortar telah memenuhi standar, prosedur keselamatan kerja telah dipatuhi, kualitas material dan pelaksanaan sesuai spesifikasi, dan dokumentasi lengkap dan telah terverifikasi oleh pihak yang berwenang. Dokumen ini merupakan bukti bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar spesifikasi umum dan siap untuk tahap berikutnya. Dalam pekerjaan jalan dan jembatan, pengawasan drainase sangat penting untuk menjamin kualitas dan fungsi saluran air. Sesuai spesifikasi umum Bina Marga Divisi 2, setiap jenis drainase memiliki metode pengujian dan alat ukur sendiri. Pekerjaan saluran air dilakukan pemeriksaan galian, dimensi, dan kemiringan dengan alat meteran, teodolit, dan waterpass agar aliran air sesuai rencana tanpa genangan. Lalu pekerjaan pasangan batu dengan mortar, material batu yang digunakan harus keras dan bersih, serta harus tertahan ayakan 10 cm. Lalu material mortar yang diuji yaitu melalui uji gradasi dan uji kuat tekan. Untuk pekerjaan gorong-gorong dan units dilakukan pengujian mutu beton dengan uji selam dan uji kuat tekan. Lalu untuk agregat betonnya dilakukan pengujian uji gradasi dan kadar lumpur. Lalu pekerjaan drainase poros, material yang diuji yaitu gradasi butiran, kadar lumpur, serta kepadatan menggunakan ayakan dan sinkron. Dengan pengujian dan pengawasan yang teliti, pekerjaan perkerasan drainase dapat mencapai mutu terbaik sesuai standar Bina Marga dan kebutuhan lapangan. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK adalah bagian dari manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Tahapan penerapan SMKK pada pekerjaan drainase meliputi: pertama, tahapan perencanaan, kedua, tahapan pelaksanaan keselamatan, ketiga, tahapan pemantauan dan evaluasi. Berikut contoh tabel checklist penerapan SMKK pada pekerjaan drainase. Pertama, tahapan persiapan, kedua, pekerjaan galian, ketiga, pekerjaan pemasangan material, keempat, pekerjaan pengecoran, kelima, pekerja dan lingkungan. Dalam pelaksanaan pekerjaan drainase jalan, terdapat beberapa pihak dengan fungsi dan tanggung jawab yang saling terkait. Penyelenggara jalan seperti PA, Kasatker, PPK berfungsi sebagai penanggung jawab administrasi dan keuangan, mulai dari menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyetujui desain teknis, hingga memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Konsultan terdiri dari tim leader, supervision engineer, pengawas lapangan, quality control, berfungsi dalam pengendalian mutu, waktu, dan volume, memastikan pekerjaan sesuai dengan gambar, spesifikasi, dan metode kerja, memonitor progres dan melaporkan hasil pengawasan ke PPK. Kontraktor pelaksana terdiri dari GS, mandor, operator, hingga pekerja, berperan dalam pelaksanaan pekerjaan, menjamin hasil sesuai dengan spesifikasi Bina Marga, serta menjaga ketiga.